dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Selamat siang dan selamat datang dalam acara paparan publik PT Delta Dunia Makmur Tbk pada hari ini, Rabu 29 Juni 2022. Tadi pagi kita telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa dan alhamdulillah telah berjalan secara lancar. Kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Bapak dan Ibu semuanya. Dan sebelum melanjutkan acara berikutnya, izinkan kami memperkenalkan Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk yang hadir secara fisik pada siang hari ini. Yang pertama tentu saja Direktur Utama, selamat siang sekali lagi kepada Bapak Ronald Sutardja, siang Pak. Ibu Direktur Ibu Una Lindasari, selamat siang lagi Bu. Dan Bapak Direktur Bapak Indra Kanuna, selamat siang Bapak. Izinkan kami juga untuk memperkenalkan perwakilan direksi dan manajemen dari anak perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk. Yang pertama adalah Presiden Direktur PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Bapak Sori Muda Pulungan. Selamat siang, Bapak. And also the Chief Executive Officer from Buma Australia Pty Ltd, Bapak Colin Gilligan. Good afternoon, Pak Colin. Hadirin sekalian, acara paparan publik PT Delta Dunia Makmur pada hari ini masih dilaksanakan secara hybrid. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang hadir secara fisik di ruangan ini dan juga Bapak dan Ibu yang telah hadir bergabung secara virtual. Perkenankan sekali lagi saya Lila Gianto yang akan memandu jalannya acara paparan publik pada siang hari ini. Agenda kita akan membahas dengan pembacaan ketentuan dan tata cara penyampaian pertanyaan. Kemudian tentu saja akan ada kata sambutan dari pimpinan perseroan, lalu penyampaian materi paparan publik, serta sesi tanya jawab. Dan tentu saja setelah sesi tanya jawab kita akan menyelesaikan rangkaian acara paparan publik siang hari ini. Pembacaan ketentuan akan saya bacakan, mohon perhatiannya Bapak dan Ibu. Sesi tanya jawab akan dilakukan setelah sesi paparan selesai dilakukan secara keseluruhan. Sesi tanya jawab dibuka untuk 4 peserta, 2 orang peserta yang hadir secara fisik, dan 2 orang peserta yang hadir secara virtual dengan masing-masing 1 buah pertanyaan. Bagi peserta yang hadir secara fisik, pengajuan pertanyaan dengan mekanisme mengangkat tangan dan mengisi Google Form yang akan disediakan oleh petugas rapat. Dan untuk hadirin yang bergabung secara virtual, pengajuan pertanyaan dilakukan melalui mekanisme mengangkat tangan dengan menggunakan fitur Raise Hand pada monitor Zoom Anda dan mengisi Google Form yang akan disampaikan secara personal oleh host. Dalam menyampaikan pertanyaan, peserta wajib terlebih dahulu mengisi nama lengkap dan instansi ketika mengisi di Google Form tersebut. Peserta mohon untuk menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan tema dan topik yang disampaikan di paparan publik ini. Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk akan membacakan pertanyaan yang disampaikan melalui Google Form dan akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Hadirin, mengingat keterbatasan waktu, kami mohon maaf jika tidak dapat memberikan kesempatan kepada seluruh peserta yang menyampaikan pertanyaannya. Baik, kita mulai saja paparan publik pada siang hari ini. Saya akan mempersilahkan kepada Bapak Ronald Sutardja selaku Direktur Utama untuk memulai paparan siang ini. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Bu. Kepada
semua yang hadir di sini terima kasih atas perhatian dan juga fokus pada perusahaan kami. Kami menjelaskan sedikit perusahaan kami. Kami ini penyedia jasa pertambangan sebagai visi utamanya. Karena core business kami memang di sana. Ya. Visi itu dinilai dengan misi yang sudah ditunjukkan, tapi yang utama adalah nilai-nilai cara kami bekerja. Integritas adalah DNA kami. Ya. Harus selalu kompeten, keunggulan, tapi harus disupport oleh orang-orangnya. Berarti kepemimpinan, daya tangkap, dan kecermatan, dan terakhir harus kerjasama. Itu DNA kami. Ya, Bapak Ibu udah bisa lihat sedikit, cukup diverse ya. Background kami ada yang di Indonesia, ada yang di Australia, ada yang Thermoco dan Cokinco, dan saya akan sebutkan selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya, perusahaan kami terutama ada holding company di Delta Dunia, halaman selanjutnya. Dan 2 subsidiary yang utama, Bukit Makmur Utama, yaitu Mining Services Indonesia, dan juga Buma Australia, which is Mining Services yang di Australia. Perusahaan Banyu Biru dan Pantai Pulau Mutiara itu tambang yang sudah tidak aktif. Untuk selanjutnya kami bicara mengenai strategi perusahaan ke depannya. Ini mungkin yang ingin Bapak Ibu mengerti lebih banyak dan kita bisa diskusi lebih banyak. Halaman selanjutnya. Poin yang teratas keunggulan operasional itu adalah fondasi kami. Terutama dijalankan oleh Buma Indonesia dan Buma Australia. Dengan fondasi kita di Indonesia sebagai mining services kedua terbesar dan di Australia juga sebagai top mining services juga. Dan keunggulan operasional ini yang menjadi fondasi kami, memberikan kami keuangan yang kuat untuk bisa melaksanakan diversifikasi. Ya, udah kelihatan diversifikasinya sekarang selain geografis Indonesia ada Australia, kita juga diversifikasi customer kita. Customer kita sekarang ada di Adaro, ada di Berau, ada di Bayan, yang besar-besar di Indonesia, dan di Australia ada di BHP, BHP itu penambang terbesar di dunia, dan juga ada 2 mine mouth power plant. Ya, tambah satu lagi, so kelihatan diversifikasi customer juga, dan juga diversifikasi daripada komoditas, bukan hanya di thermal coal, kami juga di coking coal sekarang. Ya, dengan investasi kami ke Asia Med, juga kita udah mulai masuk ke di luar coal, di luar batu bara, yaitu koper ataupun tembaga. Ya. Jadi selain diversifikasi komoditas, diversifikasi customer, diversifikasi geografis, itu kami akan terus jalankan dengan kekuatan operasional di Buma Indonesia dan Buma Australia yang sudah terbentuk dan akan lebih kuat lagi. Semua itu dengan kekuatan operasional itu kami juga bisa ke adjacent business atau bisnis yang bersentuhan, contohnya teknologi ataupun infrastruktur. Teknologi kami sudah pakai sejak 5-6 tahun lalu di dalam Buma sendiri dan Buma Australia sendiri. Dan infrastruktur memang bagian dari hidup kami sebagai bagian penambang dan bisa masuk ke energi terbarukan. Ya. Contoh daripada hasil kerja kami di 2021 bahwa memang sudah jalan ke arah situ. Ya. Nomor 1, finansialnya kelihatan kita jauh lebih kuat ya. Dari 2020 ke 2021 perkembangannya cukup baik ya. Dengan kegiatan finansial, kekuatan finansial tersebut, kepercayaan kepada kami dari institusi finansial terbukti ya. Kita di kuartal 1 tahun kemarin bond bisa kita raise bonds hampir obligasi baru $400 juta. Ya, itu memberikan kekuatan finansial kami karena kepercayaan pada kami dari selama ini kami performance bagus, kerja keras kami, dan juga recovery daripada 2020 ke 2021. Sama kepercayaan itu terjadi pada waktu Bank Mandiri memberikan kami pinjaman hampir 350 juta untuk kepada kami, termasuk untuk investasi, akuisisi yang terjadi, yaitu akuisisi Buma Australia dan juga investasi ke tembaga. Ya.
Itu juga karena mereka percaya kami itu orang yang tim yang kerja keras dan hasilkan hasil recovery yang sangat baik. Ya, ditambah juga kepercayaan daripada leasing company dari Komatsu ataupun dari Caterpillar yang sudah lama kerjasama dengan kami. Ya, Komatsu memberikan hampir 300 juta dan Caterpillar Finance memberikan 170 juta. Nah, kalian mungkin bertanya, tuh kenapa sih kita perlu finansial seperti demikian? Karena secara operasional, kekuatan Buma Australia dan Buma Indonesia sangat terlihat di tahun kemarin. Ya. Di Buma Indonesia, kita bisa menambah 2 kontrak yang sangat-sangat prominent. Satu, kita memulai kerja di Adaro Tutupan yang memperdalam hubungan Adaro kita yang sudah 16 tahun untuk lebih kuat lagi. Ya, itu hampir 235 juta BCM dan 44 juta ton batu bara. Kita kerjasama dengan Bayan Group mungkin, dan Bayan ini hubungan kami udah hampir 15 tahun. Dan mereka memberikan kontrak hampir 10 tahun. Ya, dengan BCM-nya hampir 650 juta BCM dan 75 juta ton batu bara. Oke, kekuatan, jadi funding kekuatan finansial tersebut diperlukan untuk membeli alat-alat untuk bisa menjalankan 2 kontrak baru tersebut. Ya, dan kepercayaannya jelas banget. Mungkin saya ambil yang ke kanan, paling prospek koreksi depan yang sudah terjadi di Q1 dan Q2 di 2022. Di Indonesia kekuatannya juga terjadi, di Australia kekuatannya. Karena kita mendapatkan extension kontrak dari Blackwater. Blackwater itu adalah salah satu tambang daripada BHP atau BHP, the biggest mining company in the world, ya, dengan partnership dengan Mitsubishi. Kita mendapatkan extension seharga hampir 500 juta dolar Australia. Kita juga perlu financing untuk berkembang di Australia juga. Dan kita baru menandatangani satu kontrak baru, Bowen Coking juga. Bowen Coking Coal yang hampir 300 juta. Jadi kekuatan finansial itu belum, balik lagi sebelumnya, tolong. Kekuatan finansial itu diperlukan untuk pengembangan bisnis di Buma Indonesia dan Buma Australia yang menjadi fondasi daripada kami. Kami tidak stop di situ dengan pengembangan penambahan kontrak itu. Kami juga memperkuat cara kerja kami dengan teknologinya maju terus dan cara-cara kerja yang lainnya. Ya, pertumbuhan ini membuktikan kekuatan kami dan kami yakin ke depannya kami akan lebih baik dan lebih baik lagi. Struktur pemodalan clear bahwa kekuatan daripada bond, surat obligasi, pinjaman daripada bank dan juga leasing membuat kami 5 tahun ke depan kami bisa berkembang dengan baik. Nah, untuk membicarakan lebih detail terhadap apa itu Buma Indonesia, apa itu Buma Australia, kami meminta CEO dari Buma Indonesia dan juga CEO dari Buma Australia untuk menjelaskan lebih baik sehingga kita semua bisa mengerti lebih dalam masing-masing pilar utama fondasi kami. Silakan Pak Pulungan untuk Buma Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ronald. Selamat siang semuanya. Saya mau mencoba menjelaskan sedikit Buma Indonesia. Setelah saya akan berikan ke Pak Colin untuk Australia. Next slide. Buma di Indonesia sebagai mining services sebenarnya sudah lama, sudah 20 tahun di pengalaman ini. Jadi sebagai kontraktor batu bara kita sudah 20 tahun dan kita menduduki posisi kedua terbesar dari mining services yang ada di Indonesia. Dan kita punya market kontribusi sekitar 15% dari total tambang batu bara di Indonesia produksi. Kemudian secara rata-rata produksi di 4 tahun terakhir
Buma setiap tahunnya memproduksi 350 juta BCM setiap tahunnya. Kemudian Buma Indonesia saat ini mempekerjakan 14.000 orang, ya, 14.000 pegawai kami yang tersebar di 7 lokasi kegiatan kami. Dan di 7 kegiatan ini kami mempunyai kontrak yang cenderung berjangka panjang semuanya dengan customer-customer kami yang sebenarnya customer-customer yang boleh dibilang customer top 5-nya ya. Jadi tambang-tambang terbesar yang ada di Indonesia. Di sini ada listnya ya, di sini ada listnya beberapa site kami. Yang pertama itu Adaro. Di Adaro sendiri kami punya 2 tambang, ya, namanya satu tambang Pit Paringin, satu di tambang Pit Tutupan. Hubungan dengan Adaro ini memang sudah hampir 20 tahun. Jadi kami sudah sangat lama dengan mereka. Kemudian yang ketiga di Sungai Danau ada Angsana Jaya Energy. Itu kami udah 3 tahun di sana. Berikutnya customer yang besar adalah Berau. Di Berau kami ada 3 kontrak di sana. Ada 2 pekerjaan di tambang. Salah satu tambang di Berau ini, tambang kami yang pit secara individual adalah tambang yang terbesar saat ini. Produksi kami di sana lebih dari 140 juta untuk single pitnya. Kemudian yang kedua ada di tambang Binungan, tambang yang juga cukup ukurannya besar ya. Di tambang Binungan kami skalanya sampai 70 juta. Dan berikutnya adalah aktivitas pengangkutan batubara. Berikutnya di sekitar Sungai Danau kami juga ada 2 konsesi bekerja dengan geoenergi. Nah, yang pertama Sungai Danau Jaya, yang kedua juga mengenai namanya tanah bumbu mineral ya, tanah bumbu resources TBR. Ini juga sudah 5 tahun kerjasama kami dengan mereka di sana dan masih akan terus sampai. Jadi kontrak kami dengan beberapa customer ini adalah kontrak jangka panjang. Sebagian besar itu life of mine kontrak. Jadi kontrak itu sampai cadangan mereka yang ada di sana selesai. Yang berikutnya adalah kontrak dengan Rain ya. Rain ini Insani Bara, ini yang dekat Samarinda. Dan yang terakhir adalah dengan Tajahan Antang Mineral. Jadi kembali lagi saya ingin sampaikan di sini, saat ini kerjasama kami dengan customer, karena customer itu sudah kerjasama yang lama, semua berjalan dengan baik. Fokus kami di tahun ini dengan seperti dijelaskan Pak Ronald di depan tadi, ada 2 proyek growth ya. Satu di Adaro, satu di Bayan. Sejauh ini perkembangannya masih dalam kontrol kami sehingga target batu bara yang diharapkan dari customer kami bisa deliver. Barangkali itu yang Pak Ronald dari Indonesia. I will pass through to Colin. So you might want to say few word from Australian, Buma Australia. Go ahead, Pak. Thank you. Thank you. So just a quick background on Buma Australia. So this business is 100 years old. It started in 1922, identified as Roche. So this year we will celebrate 100 years. It was acquired by Down in 2007, and then obviously Buma bought the business at the end of last year. And it's probably from myself and my team, it's probably the most exciting phase for this business because there's opportunity for us to grow and to double the size of this business in a year or two. So what Buma Australia does have is long-established practices and working methods that have come with us, and this business in its various forms has been considered to be one of the top 2 mining services providers in Australia for many, many years. So what do? We offer a range of mining services. We can full mining services where
on two of our current projects, the Millmerran Power Management and Stanwell Corp. Those two mines, we offer full service. We operate the mine all the way from exploration through to coal production, and in Meandi's case, we run the wash plant. We also do pre-strip, predominantly pre-strip and coal uncovery for BHP and Mitsubishi. So what we are able to do is cater for what the client wants. As far as our workforce goes, as we start to expand, we've got 1,300 employees at the moment. And it is worth noting that when we did the transition from Downer to Boomer, 99.6% of our employees elected to join Boomer. So in actual fact, at the time, only 4 people out of the total workforce decided not to go. And that's an indication of the enthusiasm that the people in Australia have for being part of Boomer and getting this opportunity to establish a really, really exciting business. So as far as we go, we view the relationship we've got with BHP as critical to the long-term stability of our business. BHP does acknowledge that we are the mining service provider of choice. As Ronald said a little earlier, we've just signed a 5-year extension at Blackwater. So we've been there for 10 years. By the time we finish there, we'll be there for 15 years. We're at Goonyella at the moment. We've been at Goonyella for 14 years. We're currently in discussions for another contract extension. And we're also working with BHP to increase the scope of work we've got. So to try and build on the size of the Blackwater and Goonyella contracts, and perhaps try and seize the opportunity for a third contract with BHP. So we view that as a long-term relationship that offers us stability and credibility. In addition to the 2 thermal projects, so those are mine mouth projects, and in actual fact, Boom Australia is currently responsible for 40% of the electricity generation in Queensland. So we do view that responsibility very, very seriously. Those are 2 government-owned agencies, which again bring us stability and credibility. And then as part of our growth for this year, obviously we've just picked up a coking coal contract. So that's a metallurgical coal project, which gives us much needed growth. We are an exceptionally stable business, well-motivated business. We currently have a fleet size of 254 major pieces of equipment. We are working in hand of in excess of 1.5 billion. And then finally, for us, the transition from Downer to Boomer has gone exceptionally well. We interacting really well with Pulawan's team and getting a lot of support. And we have a number of opportunities for growth for our business. So I think this phase for Boom Australia, I think, is very, very optimistic for all of us. Thank you. Baik, terima kasih kepada both to Bapak Pulungan and also to Pak Colin. And we move on to the next paparan ya, jadi bahasa Inggris deh nih Bu. Kami persilakan Ibu Una untuk memberikan paparan selanjutnya. Selama tahun 2020 dan 2021, sebenarnya kami mengalami beberapa macam tantangan. Yang pertama kita semua alami adalah pandemi COVID-19. Dan itu berlangsung sampai dengan akhir 2021. Di luar pandemi ini, sebenarnya dari sisi operasional kami, tantangan berikutnya yang kami alami adalah curah hujan yang tinggi sepanjang tahun di 2020 dan di 2021. Nah, seperti yang Pak Pulungan tadi sudah sebutkan bahwa di tahun 2021 kami mendapatkan 2 kontrak baru, yaitu Adaro Tutupan dan IPR ya Pak, Bayan. Dengan adanya 2 kontrak baru ini sebenarnya kami akan mulai masuk ke dalam kontrak-kontrak baru ini dan memulai proses ramp up. Dan biasanya proses ramp up ini akan makan waktu 6 sampai 12 bulan.
Nah, pada saat proses ramp up, biasanya yang kami lakukan itu adalah kalau misalnya kontrak baru tersebut sudah melebihi dari kapasitas kami yang ada, kami akan mulai membeli equipment atau capex tambahan ya Pak. Mulai merekrut orang dan menambah working capital kami lah pada intinya. Nah, 3 tantangan ini, COVID-19, curah hujan yang tinggi, ramp up yang bersamaan ya Pak, berhasil dilalui oleh tim operasional, dengan memberikan kinerja keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Kalau kita lihat dari tahun 2020 ke 2021, di dalam balance sheet kami terlihat bahwa memang ada penambahan capex yang signifikan, equipment yang signifikan di dalam fixed asset, sehingga total asetnya perusahaan meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, implikasi lainnya dengan adanya tambahan 2 kontrak baru, volume kami juga bertambah, dan itu terrefleksi dalam revenue kami. Dan revenue yang meningkat ini diikuti dengan EBITDA level yang juga membaik. Kita langsung ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah gambaran hujan yang terjadi selama tahun 2020 dan 2021. Biasanya di dalam operasional kami, selama 12 bulan itu, curah hujan yang paling tinggi itu biasanya di dalam kuartal pertama. Kemudian curah hujan kuartal pertama ini akan menurun di kuartal kedua, menurun lebih jauh lagi di kuartal ketiga, dan biasa di kuartal ketiga inilah produksi kami yang paling tinggi sepanjang tahun, sebelum hujan itu kembali meningkat di kuartal keempat. Tapi yang terjadi selama 2020 dan 2021, sepanjang tahun curah hujannya tinggi. Jadi walaupun ada COVID, walaupun ada curah hujan yang tinggi, ada ramp up, Pak Pulungan survive dan timnya berhasil deliver 2021 dengan lebih baik ya Pak. Oke, berikutnya untuk tahun 2022, ini kira-kira rujukan yang bisa kami berikan ke market. Untuk pengupasan lapisan tanah, kita akan berikan range antara 480 sampai 565 juta BCM. Untuk coalnya sendiri di antara 74 sampai 86. Ini adalah konsolidasi bukan cuma Buma Indonesia tapi juga termasuk Buma Australia. Nah, pendapatannya sendiri di kisaran 1,3 sampai 1,5 miliar US dollar. EBITDA-nya di kisaran 320 sampai 380. Serta belanja modal, capex kami sendiri di kisaran antara 150 sampai 200. Pencapaian yang sudah dilakukan di kuartal pertama, untuk dari sisi pengupasan lapisan tanah, itu 124 juta BCM, jadi lebih kurang hampir melebihi 25% dari target yang memang kami sebutkan untuk per tahunnya. Dengan pendapatan 332, itu juga melebihi dari rata-rata 1/4 dari pendapatan per tahun. Satu-satunya yang turun itulah yang di bawah rujukan kami adalah di EBITDA level. Hal berikutnya adalah untuk kas operasi maupun laba bersih, kas operasi masih di 40 juta US dollar, laba bersih masih di kisaran 0, serta hutang bersih terjaga di 823 juta dolar. Dari sisi laporan keuangan, kalau kita lihat dari pemindahan lapisan tanah, apa yang terjadi dari tahun ke tahun sebenarnya adalah di tahun 2022, dari jumlah volume lapisan tanah itu akan meningkat di kisaran 30-67%. Sementara pendapatan itu naik kira-kira di 42, di range 42 sampai 67%. Sementara EBITDA di range sekitar 36% ke atas. Oke, berikutnya adalah perbandingan antara pencapaian di kuartal 1 2021 2022 dibandingkan dengan kuartal 1 2021. Seperti kita lihat dalam laporan posisi keuangan yang di tabel sebelah kiri, kas memang betul turun, tapi secara total aset masih dijaga di level yang sama. Di sebelah kanannya dari sisi rugi laba,
kelihatan bahwa semua komponen meningkat dari mulai pendapatan sampai dengan laba bruto. Terjadi peningkatan dari pajak penghasilan karena jumlah revenue juga meningkat, tapi EBITDA naik hampir lebih dari 2 kali lipat. Itu dari ikhtisar laporan keuangan. Mungkin kita skip next-nya, mungkin langsung ke dalam ESG saja. Dari sisi ESG, ini untuk lingkungan, sosial, dan tata kelola, fokus kami yang paling utama, strategi kami yang paling utama adalah pertama yang menjadi memang tulang punggung kami adalah keunggulan operasional. Yang kedua adalah karena kami sudah punya kompetensi yang cukup kuat di keunggulan operasional tersebut, seperti yang Pak Ronald tadi bilang bahwa kalau kami melakukan diversifikasi itu pasti untuk bisnis-bisnis yang berkaitan dengan core kompetensi kami, tapi dengan transisi menuju ekonomi yang rendah karbon. Nah, fokus kami apa? Saat ini fokus kami tetap jasa pertambangan. Nah, berikutnya kalau kami akan melakukan diversifikasi, mungkin kami akan masuk menjadi pemilik tambang. Apakah pemilikan tambang itu dalam bentuk batu bara ataupun mineral lainnya, itu tergantung opportunity yang nanti kami dapat. Oke. Yang berikutnya yang akan dipikirkan adalah kami akan masuk ke dalam energi terbarukan serta konstruksi. Nah, konstruksi ini sebenarnya sudah ada di dalam kompetensi kami dari awal. Cuman saat ini masih ada di dalam BUMA, di dalam BUMA sendiri, BUMA Indonesia. Nah, itu mungkin akan kami lakukan excellence. Ya. Nah, berikutnya adalah yang juga Pak Ronald sudah bilang adalah teknologi, khususnya teknologi untuk pertambangan. Nah, untuk keberlanjutannya, saat ini yang kami fokuskan terutama 2020 dan 2021 adalah fokus untuk penanganan COVID-19, terutama untuk pegawai kami dan keluarganya, maupun beberapa masyarakat di sekitar tambang ya Pak. Yang berikutnya yang juga kami fokuskan di 2 tahun terakhir terutama adalah mengurangi jejak karbon, itu sudah pasti. Ada beberapa inisiatif yang kami sudah lakukan dan itu berkelanjutan. Terutama adalah mengenai eco-efficiency, jadi penggunaan yang efisien atas bahan bakar. Yang ketiga adalah optimalisasi. Optimalisasi ini yang tadi disebutkan dengan menggunakan teknologi yang ada dan itu yang akan terus dikembangkan. Berikutnya yang juga menjadi pilar keberlanjutan kami adalah sumber daya manusia, terutama sumber daya manusia di dalam perusahaan kami sendiri untuk mendapatkan talenta dan serta komunitas di sekitar tambang. Nah, untuk melakukan hal ini kami sudah punya beberapa tata kelola perusahaan, good corporate governance, risk management, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, compliance, dan keterbukaan informasi. Nah, inisiatif yang kami lakukan maupun strategi yang sudah kami tetapkan saat ini, walaupun itu masih berkembang sesuai dengan analisa kami selanjutnya, itu sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh PBB. Dari apa yang digariskan oleh PBB ada 17 inisiatif, dari 17 ini kami mengambil 11 dari 17 yang menjadi fokus kami untuk 5 tahun ke depan. Nah, standar yang kami gunakan ini juga sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh International Council of Mining Metals. Ini berarti untuk sebuah perusahaan tambang. Nah, itu yang kami pakai sebagai patokan atau standar. Nah, dari ESG report kami untuk tahun 2021, untuk konsumsi energi, intensitas energi, emisi rumah kaca, dan intensitas gas rumah kaca, memang benar kami persentase kami meningkat sesuai dengan jumlah volume produksi kami yang juga meningkat. Tapi untuk limbah berbahaya dan pemakaian air domestik ini jauh lebih turun. Okay. Nah, yang akan kami fokuskan ke depannya adalah semua yang meningkat, persentase yang meningkat ini akan kami jalankan dengan melakukan eco-efficiency itu dengan lebih giat lagi, optimalisasi juga terutama untuk teknologi dan pertanian berkelanjutan terutama untuk masyarakat di sekitar tambang.
untuk sosial, kami punya beberapa inisiatif yang sudah kami lakukan beberapa tahun terakhir. Di antaranya pemberdayaan masyarakat, itu adalah ruang vokasi, di mana kami bekerja sama dengan beberapa SMK. Terus ada perempuan bisa, ini berarti kami mensupport istri karyawan kami untuk menjadi entrepreneur. Tetap Tani Bisa. Tani Bisa ini kami mensupport masyarakat sekitar tambang untuk mulai masuk ke area agriculture. Sementara untuk kesehatan dan keselamatan kerja, kami memang menerapkan kontrol yang sangat ketat, terutama selama COVID-19. Kita juga melakukan digitalisasi untuk proses K3 dan vaksinasi untuk karyawan dan keluarganya. Nah, selanjutnya, ke depannya apa yang kami lakukan? Kami akan mengintegrasikan inisiatif ESG ini ke dalam pengembangan usaha kami, terus menentukan target dan membangun roadmap, terutama untuk 5 tahun ke depan, apa yang akan kami lakukan untuk membangun roadmap ESG kami. Kemudian menjangkau lebih banyak orang, terutama masyarakat sekitar tambang dan pegawai, dan memperluas kemitraan kami dengan beberapa pihak di luar perusahaan. Oke.